Jadi, hari ini kita akan membahas apa sih? Ya, kita hari ini akan membahas tentang daun Kamboja. Atau dalam bahasa ilmiah, bunga Kamboja itu adalah Plumeria sp. Kalian pasti sering kan melihat pohon Kamboja, apalagi di daerah Bali. Di daerah Bali itu sungguh sangat sekali banyak pohon Kamboja, apalagi di jalan-jalan. Nah, pohon ini tidak terlalu tinggi, daunnya besar dan panjang, serta bunganya tuh berbau harum. Nah, ternyata daun Kamboja tuh punya bentuk loh dan strukturnya. Mulai dari circumscriptio-nya, ujung daun, pangkal daun, daun susunan tulang, serta sampai tepi daunnya. Nah, di sini saya membuat video ini untuk menjelaskan satu-satu tentang struktur daunnya dari awal sampai akhir, dan di sini saya akan kasih tahu bunga Kamboja itu termasuk daun tunggal atau daun majemuk. So, tonton video ini guys. Bye bye. Nah, oke guys, jadi ini adalah bentuk daun Kamboja. Seperti bisa dilihat bentukan daun Kamboja ini, pasti kalian tidak asing pun juga dengan bentukan daun Kamboja ini, apalagi orang Bali. Nah, pertama di sini tuh saya akan menjelaskan tentang circumscriptio-nya, yang dimana itu adalah bentuk daun. Nah, itu tuh artinya tuh bentuk keseluruhan daun. Kalau kita lihat dari atas, dari bawah sampai atas, atau bisa juga disebut batas luar bentuk daun. Nah, daun Kamboja ini tuh memiliki circumscriptio-nya itu yang berbentuk lancet, atau dalam bahasa ilmiah adalah lanceolotus. Nah, kenapa sih bisa dibentuk lancet? Coba kalian perhatikan ini baik-baik. Di sini perhatikan daunnya. Kalau kita lihat, bentuk daun Kamboja itu panjang dan agak lebar di bagian tengah, lalu mengecil di pangkal dan meruncing di ujungnya. Nah, oke, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan tentang ujung daunnya, atau yang disebut dengan apex. Nah, ujung daun Kamboja bisa kalian lihat di sini, disebut dia tuh acuminatus, yang dimana acuminatus artinya itu runcing dan memanjang di bagian ujungnya. Coba kalian perhatikan ujung daun ini, ujung daun Kamboja ini, dia tuh tidak langsung berhenti secara tumpul, tapi mengecil sedikit demi sedikit, mengecil sedikit demi sedikit sampai akhirnya membentuk ujung yang runcing. Kalau kita pegang, sebenarnya kalau kita pegang itu dia terasa agak tajam, tapi dia itu tidak tajam seperti duri ya, jadi dia tuh tajamnya yang tidak melukai. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang basis dari daun Kamboja, yaitu gimana tuh basis itu adalah pangkal daun Kamboja. Nah, kalau kalian lihat daun Kamboja ini, bagian tengah ini daunnya tuh lebar, tapi semakin ke bawah bagian pangkalnya itu makin kecil. Kalian bisa lihat di sini lebar dan di sini itu mengecil. Nih yang ini. Nah, jadi bentukannya itu tidak lurus atau tumpul, melainkan seperti ujung segitiga yang lancip ke bawah. Kita sebut untuk pangkal seperti itu dengan istilahnya itu ada yang namanya tuh attenuatus, yang dimana dia tuh artinya tuh meruncing atau menyepit. Jadi kalian bisa lihat di sini pangkal daunnya yang ke arah tangkai daun ini. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang susunan tulang daun, atau dalam ilmiah itu disebut dengan nerva Tito. Jadi dari tulang daun Kamboja ini itu tuh bisa dibilang dengan susunan yang menyirip, atau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan pinnatus. Nah, artinya itu ya, di tengah daun Kamboja ini ada satu tulang utama yang besar dan jelas. Dan dari tulang utama itu keluar tulang kecil dari arah kiri maupun dari arah kanan, seperti bentuk tulang ikan. Kalau kalian lihat dari dekat itu, tulang-tulang kecil tadi saya sebutin dari kiri dan kanan itu menyebar dari tengah sampai ke arah tepi-tepi daun. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang margonya daun Kamboja, atau disebut dengan tepi daun. Nah, tepi daunnya tuh area sini. Nah, perlu diketahui, daun Kamboja itu memiliki tepi daun yang sangat rata. Nah, atau yang disebut dengan ilmiah itu integer. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh tapi daunnya bunga Kamboja itu sama sekali tidak ada sama sekali bergelombang, apalagi bergerigi. Dia benar-benar rata
makanya itu disebut dengan tepi daunnya itu integer karena dia rata guys. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daun majemuk dan daun tunggal. Nah, jadi Kamboja itu Kamboja itu termasuk daun majemuk atau daun tunggal sih? Nah, jadi simak video ini baik-baik. Jadi, daun Kamboja itu termasuk dengan daun tunggal. Nah, kenapa sih daun tunggal? Coba kita bisa perhatikan baik-baik. Daun Kamboja yang besar ini, setiap tangkai itu sebenarnya cuma punya satu lembar daun utuh. Dan ini saya memang cuma ngambil satu daun saja, tapi kalau di rumah kalian ada daun Kamboja, kalian bisa lihat daun Kamboja itu hanya punya satu lembar daun utuh. Nah, itu menandakan daun Kamboja itu termasuk dalam daun tunggal, bukan daun majemuk. Kalau daun majemuk itu satu tangkai bisa punya banyak daun-daun kecil di tangkainya itu. Kayak jatuhnya itu adalah bercabang dan daunnya itu seperti daun belimbing ataupun daun petai. Nah, pada daun Kamboja dari tangkai itu muncul satu daun besar yang utuh saja dari pangkal sampai ujung daun ini. Dia itu tidak terbagi-bagi. Jadi sungguh sangat jelas sekali bukan bahwa daun Kamboja itu termasuk dengan daun tunggal, bukan daun majemuk. Itu adalah sekian penjelasan saya tentang daun Kamboja. Jadi semoga kalian semua menonton video ini paham apa yang dijelaskan oleh saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan lain-lainnya. Bye bye guys.